Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial perbedaan antara anti trip atau anti jeglek yang pakai lilitan dan kapasitor di seri ya. Juga bisa menghemat listrik karena banyak yang belum paham fungsi dan kegunaannya. Langsung saja akan kita buktikan bagaimana pembuktiannya. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan coba kapasitor di seri untuk anti jegleknya, dan saya akan coba ini pakai MCB standar PLN Schneider 2 ampere ya. Dan ini wattmeter untuk pengetesan. Dan ini kapasitornya ada 2, 30 mikro dan 20 mikro. Dan kita akan coba nanti sebelum pakai yang lilitan induktor. Kita akan coba dulu tanpa anti trip atau anti jeglek. Kita coba langsung. Udah nyala ya. Udah nyala. Itu berapa wattnya? Wattnya bisa dilihat 450 watt ya. 450 watt pakai Schneider. Ya, nanti bisa turun lagi tuh karena tidak jeglek, karena listrik 4,5 ya. Kalau kita tambahin pasti jeglek atau trip. Oke. 450 watt. Kita cabut dulu. Tadi 450 watt ya, setrika. Kita pakai kapasitor di seri ya. Ini adalah kabel colokan dan stop kontak. Kita potong salah satu kabel, bisa yang warna biru, bisa warna ini. Kita akan coba dulu yang 30 mikro. Ya, ini merek yang bagus nih, Unicorn. Ini merek bagus. Kita seri bolak-balik nggak masalah. Kita sambung aja begini, terus kita isolasi hanya untuk pengetesan. Kita isolasi dulu. Kita gunakan isolasi. Oke, kita colok dulu. Ini pemasangan di seri, salah satu kabel bolak-balik nggak masalah. Kita matikan dulu MCB-nya. Oke, kita naikkan lagi. Ya, wattnya kosong-kosong karena belum kepakai. Kita colok lagi setrika. Setrika kita colok dulu. Wattnya jadi berapa? Ini sudah nyala ya. Wattnya jadi 242 pakai 30 mikro. Dan ini tidak mungkin meledak tuh, bisa ya. Ini sudah panas. Sebentar otomatisnya nyala. Jadi panasnya benar-benar panas ya. Jadi Anda harus paham. Ya, kalau otomatisnya dalam sebentar sudah otomatis nyala, berarti panasnya panas ya. Jadi Anda yang pintar memprotes itu silahkan mencoba dulu baru protes ya. Jadi belum mencoba sudah protes, kebanyakan pertanyaan, sedikit bekerja. Dan kami tanggung jawab kalau ini meledak ya. Di seri ini, nah, bisa dilihat otomatisnya mati karena sudah panas dan nanti akan nyala lagi. Oke, kita tunggu. Sudah hidup lagi ya. Wattnya berapa? 242 watt dari 4,5 ya, separuhnya. Dan ini panas ya, jangan bilang nggak panas. Saya nggak berani megang ini karena otomatis mati, berarti otomatisnya bisa mati, berarti panasnya mencapai ya. Jadi yang
terpenting pahami dulu cara kerjanya, ya. Yang pertama harus paham cara kerjanya dan mencoba. Dan nilai mikro minimal 30 mikro ya. Untuk setrika 30 mikro. Kalau pakai 20 mikro, ya nilainya ini 20 mikro, panasnya kurang. Anget-anget saja ya, Anda harus paham. Nilai mikro nih. Tulisannya yang dipahamin, tulisannya ini ya. Jangan asal kapasitor, tulisannya. 20 mikro tidak bisa. 25 mikro masih bisa, tapi panasnya kurang hot. Kalau yang hot dan otomatis adalah 30 mikro sampai 50 mikro. Ya, kalau 50 mikro sekitar turun 130 watt. Dan ini kita naikkan lagi ya, karena mati otomatis. Karena panas ya, kalau panasnya tidak mencapai dipastikan otomatis lama tidak bekerja. Paham? Pokok utamanya adalah nilai mikro. Itu 242. Oke, sekarang kita cabut dulu, akan kita tambahin 20 mikro jadi 50 mikro. Kita tambahkan di paralel. Di paralel dan di seri, karena 30 tambah 20 jadinya 50 mikro di seri. Ya, tapi harus hati-hati masangnya sebelah dulu, dibuka karena ada sisa strom. Jangan sampai kepegang ini sama ini ada sisa strom. Kalau satu tidak nyetrum dipegang ya. Sisa strom maksudnya. Oke. Kita pasang lagi. Bolak-balik juga nggak masalah ya. Kita double. Kita isolasi lagi. Baru sebelahnya dibuka biar tidak kestrom. Tersengat listrik. Oke. Udah isolasi, baru kita buka sebelahnya. Menghindari supaya tidak kestrom. Sisa strom maksudnya. Dan sisa stromnya bisa pakai ini, dibuang juga bisa ya. Dibuang pakai ini, dua-duanya ini, untuk menghilangkan sisa strom. Bisa dilihat ini, didouble dulu kapasitornya 30 plus 20, jadinya 50 mikro baru di seri. Kita naikkan dulu. Kalau pakai 50 mikro berapa wattnya? Sudah nyala. Setrika. Wattnya jadi berapa? 340 ya. Jadi hematnya 110 watt. Nah, tapi ini hotnya luar biasa ya, hot. Panas luar biasa ini hematnya. Dan sekarang akan kita tambahkan gerinda ya, pakai 50 mikro. Nah, ini udah mati ya. Otomatisnya juga cepat mati, sama saja berarti panasnya mencapai. Kita tambahkan gerinda pakai jeglek. Kita naikkan lagi biar hidup dulu ya. Kita tambahkan gerinda untuk ngetes. Gerinda sama setrika. Bisa dilihat, akan kita coba gerinda sama setrika ya. Kabelnya tak ikat biar kelihatan, dan ini karena kabelnya sudah terkupas ya, saya isolasi ya. Karena kabelnya sudah terkupas. Oke. Setrika sudah nyala, kita nyalakan gerinda apakah trip atau jeglek. Oke. Tidak trip. Tidak trip ya.
Oke, sudah jeda lagi setrikannya. Jadi perbedaannya ya, bedanya kapasitor di seri, tidak semua alat listrik bisa. Jadi Anda harus memahami judul dan fungsinya. Di video itu sudah ada judul dan fungsinya. Untuk setrika, untuk gerenda, untuk rice cooker bisa yang 50 mikro ya. Untuk mesin serut bisa pakai 50 mikro, yang tidak bisa untuk kulkas, untuk mesin pompa air, untuk AC tidak bisa. Jadi Anda harus paham judul dan fungsinya. Jadi kami sudah tutorialkan uji coba semuanya. Jadi pahami judulnya dulu. Ya. Kalau yang pakai lilitan, perbedaannya ini semua alat listrik bisa. Yang pakai lilitan induktor maupun kawat galvanis, semua alat listrik bisa. Kalau yang untuk kapasitor di seri hanya untuk alat listrik tertentu. Jadi Anda harus paham. Jadi masih banyak pertanyaan ya. Sebenarnya kalau nonton video tidak di skip-skip, saya yakin sangat jelas. Karena nonton videonya setengah-setengah, pas intinya malah di skip. Ya. Jadi penjelasan ini sangat jelas sekali, sudah berulang-ulang karena banyak komen yang masih belum jelas. Ada yang komen, Pak Harun, saya buat pakai kulkas kok nggak bisa. Kan sudah kami tutorialkan untuk kulkas, untuk AC, untuk mesin pompa air tidak bisa. Sudah kita buktikan. Masih bertanya lagi. Ya. Jadi kalau fungsinya untuk setrika, untuk mesin bor, mesin gerenda, atau untuk rice cooker itu pakai 50 atau lebih ya, disesuaikan. Atau untuk mesin serut bisa pakai 50 mikro, listrik 4,5 tidak jeglek. Ya. Dan kami bertanggung jawab kalau ini meledak. Ya. Karena kami dapat ilmunya dari elektronik, dari mesin-mesin TV ya. Dari mesin-mesin TV ya. Mesin TV itu sistem regulator di horizontal, arus gergaji semua pakai kapasitor di seri untuk menghandle setrumnya. Ya kalau itu meledak ya pasti TV pada meledak. Dan ini ilmu saya dapatkan dari elektronik, di kelistrikan tidak ada. Ya. Karena dalam kelistrikan itu dasar untuk menuju elektronik. Ya. Dan mohon maaf, yang bisa elektronik dipastikan bisa kelistrikan. Yang pintar kelistrikan belum tentu bisa elektronik. Karena elektronik itu dasarnya adalah mempelajari dulu kelistrikan, baru menuju elektronik gitu. Dan ini saya dapatkan dari elektronik, bukan dari kelistrikan, tidak ada. Walaupun kami juga orang kelistrikan juga. Karena kami orang kelistrikan dan elektronik ya. Jadi kami tanggung jawab kalau meledak ya. Kalau di seri ini meledak dengan syarat kapasitasnya tadi untuk alat listrik tertentu. Dan ini sudah mati, kita matikan saja. Dan bagaimana kalau kita coba pakai kompor induksi 50 mikro, apakah bisa kita coba, kita buktikan. Kita cabut dulu ya. Ini karena untuk kompor induksi 1000 watt nggak mungkin kuat 4,5 ya. Kita cabut dulu, kita copot dulu. Oke. Sudah kita singkirkan. Ini pakai kapasitor, pakai kompor induksi, pakai kapasitor di seri 50, apakah bisa? Ya. Bisa nyala. Bisa nyala saja ya. Tapi tidak bisa mateng. Suaranya beda. Biasanya nging, induksinya nggak keluar. Jadi tidak kuat ya. Untuk kompor induksi pakai 50 mikro tidak kuat. Kalau 200 mikro saya coba kuat. 250 mikro ya. Ya. Tidak hanya hidup, cuma tidak mateng. Tuh. Induksinya tidak keluar. Oke. Kita matikan dulu. Jadi ini pembuktiannya tidak bisa. Sekarang kan kita pakai ini. Yang anti jeglek induktor pakai lilitan. Yang
saat ini lagi kita bikin, kita coba. Karena listrik saya 1300 ya, semua di belakang kulkas nyala, kipas angin nyala, lampu-lampu pada nyala, yang AC-nya nggak nyala ya. Kita akan coba sini bentar. Ini sudah kita coba, kita colok pakai anti jeglek induksi yang pakai lilitan tembaga induksi, anti trip ya. Kita coba, suaranya udah kelihatan ya, tuh. Kita tambahkan setrika. Berapa wattnya itu? Ya sebentar. Wattnya bisa dilihat 1031 watt ya, 1000 watt ya, 1000 watt bro. Kita tambahkan setrika, berapa wattnya? Jeglek kah? Kalau listrik 1300. Bisa dilihat berapa listrik. Wattnya berapa? 1462. Tidak jeglek. Sedangkan di dalam itu kulkas semua nyala ya. Ini real, tidak jeglek. Tidak jeglek ya. 1300 ngangkat kompor induksi, setrika 4,5, 1456. Oke, akan kita tambah lagi pakai gerinda pasang jeglek. Bisa dilihat 1453 ini setrika sama kompor induksi. Bentar, udah mau mendidih suaranya. Kita tambahkan gerinda ini. Apakah kuat? Oke. Tidak trip. MTB 6 ampere, listrik 1300 watt. Tidak trip. Tidak trip ya, bisa dilihat sudah mendidih. Sudah mendidih ya. Mompal-mompal. Terbukti tidak jeglek. 1663, belum yang belakang ada kulkas, ada kipas angin. Listrik saya 1300. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita matikan dulu. Ya. Kita cabut dulu lah. Bedanya yang induksi ini tadi, semua alat listrik bisa yang pakai lilitan ya, mau kawat galvanis pun bisa. Yang pakai kapasitor hanya untuk alat-alat listrik tertentu seperti bor, gerinda, mesin cuci juga bisa pakai 50 mikro atau lebih, kipas angin bisa, untuk TV juga bisa pakai 50 mikro atau 30 mikro. Ya, yang tidak bisa adalah untuk kulkas, untuk mesin pompa air, untuk AC nggak bisa, untuk kompresor mesin juga tidak bisa. Jadi Anda harus pahami dulu judul dan fungsinya. Jadi kan fungsi dan judulnya saya sudah mengarah satu titik, yaitu untuk setrika, untuk bor, gerinda ya. Sudah sangat jelas ya. Kalau jurusannya ke Surabaya, jangan dijuruskan ke Lampung. Kalau jurusan ke Lampung nanti nyasar. Kan fungsinya beda-beda. Kecuali yang pakai lilitan, semua alat listrik bisa. Oke. Jadi kesimpulannya, minimal untuk kapasitor di seri 30 mikro untuk setrika. Masih bisa, otomatisnya tadi masih jalan ya. Sebentar otomatis kerja. Kalau otomatis kerja berarti panasnya mencapai. Jadi harus paham juga ya. Harus dipahamin dulu. Jangan sebentar-bentar protes sebentar-sebentar ya. Kalau bahasanya rapat belum mulai udah interupsi. Interupsi ketua, rapat belum dimulai sudah interupsi. Ya. Itulah kelebihan orang-orang kita itu ya.
Banyak bertanya sedikit bekerja, ya. Bertanya sampai di buku 1 jilid habis, ya. Kita jelasin, mohon maaf masih ngeyel, belum paham, dan karena kita kan tanggung jawab ini. Kita uji coba sudah 1 tahunan lebih ini. Kalau ini di seri ini meledak, kami tanggung jawab. Dengan syarat tadi fungsinya hanya untuk tadi kayak setrika, gerinda, bor. Untuk mesin serut bisa. Nilai mikro yang menentukan. Kalau masih kurang angkat, mikronya dibesarkan. Jadi paham? Jadi ini kami sudah tutorial berulang-ulang supaya jelas. Mohon maaf ya karena kami menjelaskan agak sedikit ya bahasanya begini karena supaya jelas saja, tidak ada maksud dan tujuan untuk emosi, tidak ya. Mohon maaf. Tujuan kami supaya jelas semuanya. Jadi kalau nonton video jangan di skip-skip biar jelas, pahami dulu. Kalau belum paham sudah selesai baru bertanya, ya. Jadi itu pahami dulu judul dan fungsinya. Jadi semua kan sudah ada judulnya, fungsinya. Perbedaannya tadi. Kalau yang induktor atau kawat lilitan semua alat listrik bisa. Kalau yang kapasitor di seri untuk alat-alat listrik tertentu sesuai yang ditutorialkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan ada salah kata. Kami adalah manusia biasa. Hanya tujuan kami membagikan ilmu supaya jelas, gamblang, mudah dimengerti dan mudah dipahami. Bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, apa adanya kami tutorial itu. Kalau ada yang bilang ini meledak, kami tanggung jawab. Ya, karena ini ilmu dari elektronik ya. Kalau meledak semua TV meledak itu. Di bagian arus gigi gergaji, di arus horizontal semua pakai kapasitor ya. Karena kami orang teknisi elektronik dan kelistrikan, ya kami berbagi ilmu karena sesuai dengan pengalaman saya. Cukup sekian. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.